Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya kalian di musim pandemi corona ini? Saya harap kalian semua baik-baik saja. Intinya jaga jarak, mengikuti protokol kesehatan, dan mematuhi peraturan pemerintah. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Nikade Maharani dari tingkat 3A Keperawatan Stika Swidia Nusantara Palu. Di sini saya akan membuat satu video untuk memenuhi tugas kuliah saya yang berjudul 12 saraf kranial. Saraf kranial terdiri dari 12 pasang dengan nama dan fungsinya yang berbeda-beda. Beberapa saraf terlihat langsung dalam indera khusus seperti indera penglihatan, pendengaran, dan perasa. Sedangkan saraf lainnya berperan dalam pengendalian otot, wajah, dan mengatur kelenjar. Beberapa nama dan fungsi 12 saraf kranial. Berikut nama dan fungsi 12 saraf kranial. Yang pertama, saraf kranial olfaktori. Saraf olfaktorilah yang berperan dalam penciuman dan penghirup. Saraf tersebut mengirim informasi dari hidung ke otak terkait bau yang ada di sekitar kita. Jadi, jika Anda tidak sengaja mencium aroma mie instan, maka saraf olfaktori Anda sedang bekerja. 2. Saraf kranial optik. Saraf optik masuk ke dalam saraf kranial yang berperan dalam sensori. Sebab saraf inilah yang berperan dalam penglihatan kita saat kita menerima cahaya dari luar bersama dengan bagian-bagian mata lainnya. Saraf ini akan membantu menyampaikan informasi ke otak untuk diolah sehingga kita bisa mengenali objek yang kita lihat. Yang ketiga, saraf kranial okulomotor. Saraf okulomotor memiliki dua fungsi motorik, yaitu mengontrol fungsi otak serta respon pupil di mata. Saraf inilah yang mengatur 4 dari total 6 otot yang ada di sekitar mata Anda. Otot-otot tersebut akan membantu mata Anda bergerak dan fokus terhadap objek tertentu. Saraf okulomotor juga membantu mengontrol ukuran pupil sebagai respon terhadap cahaya yang diterima mata. Keempat, saraf kranial troklear. Saraf troklear mengontrol otot oblik superior yang berperan untuk menggerakkan bola mata ke bawah atau saat Anda melotot dan kembali seperti semula. Yang kelima, saraf kranial trigeminal. Saraf trigeminal adalah saraf kranial terbesar dan memegang kedua fungsi, motorik maupun sensorik. Saraf trigeminal sendiri dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, saraf optalmikus. Saraf optalmikus bertugas untuk mengirim informasi sensorik dari wajah bagian atas seperti dahi, kulit kepala, dan kelopak mata. Yang kedua, saraf maksilaris. Saraf maksilaris berperan mengirimkan informasi sensori dari bagian tengah wajah seperti pipi, bibir atas, dan rongga hidung. Yang ketiga, saraf mandibular. Saraf mandibular berfungsi dalam hal sensori serta motorik. Saraf ini bertugas mengirim informasi dari telinga, bibir bawah, dan dagu. 6. Saraf kranial abdusen. Saraf abdusen bertugas untuk mengatur pergerakan otot yang disebut otot rectus lateral. Otot ini berfungsi berhubungan dengan pergerakan mata. Ia menjadi salah satu otot yang berperan saat mata melotot atau melirik. Yang ketujuh, saraf kranial facialis. Seperti saraf trigeminal, saraf fasial juga memiliki fungsi motorik dan sensorik. Saraf fasial terdiri dari 4 percabangan yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda, yaitu pergerakan otot agar kita bisa memunculkan ekspresi wajah, pergerakan dari kelenjar lakriminal, submaksilar, dan submandibular, merasakan sensasi di telinga luar, kemampuan merasakan makanan. Yang kedelapan, saraf kranial vestibulokoklir. Saraf ini berperan dalam pendengaran dan membantu keseimbangan manusia.
Saraf ini mengandung dua komponen, yaitu yang pertama saraf vestibular yang membantu tubuh merasakan adanya perubahan posisi kepala akibat adanya gravitasi. Lalu tubuh akan menggunakan informasi ini untuk tetap berada di posisi seimbang. Yang kedua, saraf cochlearis yang membantu manusia mendengar serta mendeteksi getaran dari suara. Yang kesembilan, saraf kranial glosopharyngeal. Saraf ini berperan dalam fungsi motorik dan sensorik. Yang pertama, saat berperan dalam fungsi sensorik, saraf ini menerima informasi dari tenggorokan, tongsil, telinga tengah, dan lidah bagian belakang. Saraf ini juga berperan untuk merasakan sensasi di lidah bagian belakang. Yang kedua, saat berperan dalam fungsi motorik, saraf ini sempat mengatur pergerakan otot stylopharyngeus yang memungkinkan tenggorokan untuk melebar dan memendek. Yang ke-10, saraf kranial vagus. Saraf vagus memiliki berbagai fungsi, memulai dalam hal fungsi motorik, sensorik, hingga parasimpatik. Bagian sensorik dari saraf ini berperan merasakan sensasi dan telinga bagian luar, tenggorokan, jantung, dan organ-organ yang terdapat di perut. Bagian motorik, saraf ini berperan mendukung pergerakan tenggorokan dari langit-langit mulut bagian lunak. Bagian parasimpatik, saraf ini berperan dalam mengatur detak jantung dan mempersarafi otot halus di saluran pernapasan, paru-paru, dan saluran cerna. 11. Saraf kranial exerius. Saraf ini berperan untuk mendukung motorik atau pergerakan dari otot leher. Otot inilah yang mengontrol otot di leher sehingga kita dapat menggerakkan leher sesuai keinginan. Yang terakhir yaitu saraf kranial hypoglossus. Saraf kranial yang terakhir adalah saraf hypoglossus. Saraf ini berperan untuk tugas motorik, sebab saraf inilah yang mengatur pergerakan otot lidah. Itulah nama dan fungsi 12 saraf kranial. Terima kasih dan sampai jumpa.